Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintor Rashid Madiko. Akan melakukan praktikum yang ke-16, yakni mengenai tentang PLSQL. Sebelum itu, kita akan mengetahui tentang database jalur sertifikasi Oracle. Oracle Tracks. Satu adalah DB Track, yaitu yang pertama SQL Fundamental 1, A dan B, Oracle Certificate Association for DB Track, Fundamental 2 dan Performance Tuning, A, B dan C, dan D, Oracle Certificate Professional for DB Track. Jadi, apabila kita ingin melakukan sertifikasi Oracle, yang pertama kita memerlukan penguasaan tentang SQL dan Fundamental 1. Dan untuk mengambil sertifikasi kedua dari Oracle, kita memerlukan SQL 1 Fundamental 1 dan Fundamental 2 serta Performance Tuning. Yang kedua yaitu Oracle Tracks. Yang kedua adalah Developer Track. Yang utama adalah SQL. Yang kedua PLSQL, program dari SQL, program language-nya, bahasa pemrograman dari structure query language. Selain itu kita bisa melakukan certificate developer. Bila kita ingin melakukan sertifikat profesional untuk developer, maka kita perlu juga untuk mempelajari built-in test application dan built-in test application 2. Tentang PLSQL, singkatan dari Programming Language SQL atau Structured Query Language, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai keperluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data yang pada basis data relasional. Keuntungan kita menggunakan PLSQL, keuntungannya yaitu terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun development tools. Pengembangan program yang bersifat modular dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil, masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah untuk di-maintain dan dimodifikasi. Portable. Program yang ditulis dalam PLSQL dapat dipindah ke lingkungan atau sistem operasi dan platform yang berbeda. Yaitu tadi sekilas tentang pendahuluan dari jalur sertifikasi Oracle. Setelah itu kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yakni PLSQL, deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenai blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PLSQL, struktur blok PLSQL. PLSQL merupakan blok structure language, dalam arti blok yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian yaitu deklarasi, bagian yang dapat dipindahkan, dan bagian penanganan. Bagian yang dapat dijalankan dan bagian penanganan kesalahan, executable dan exception handling. Bagian deklarasi dan penggunaan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Secara umum, struktur seperti ini. Declare merupakan bagian deklarasi antara begin and, merupakan bagian yang dijalankan. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan, dan tipe-tipe blok sekarang ada 3, yaitu dalam PLSQL
Anonymous format umum adalah declare begin statement exception end. Procedure name is begin statement exception end. Function name return data type is begin statement return value exception end. Ya, konstruksi program PLSQL dapat digunakan pada dua lingkungan, yaitu Oracle Server dan Oracle Development Tools. Berikut ini bagian dari PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Contoh construct, anonymous block, application procedure of function, application privilege, application package, application trigger, dan object types. Database server construct, anonymous block, store procedure of function, store package, database trigger, dan object types. Penggunaan variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara. Manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Di sebelah ini, variabel dapat digunakan kembali dengan menggunakan referensi dari statement yang lain, memudahkan maintenance pada penggunaan type dan row type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database in the next session. Dengan variabel dalam PLSQL digunakan dalam berbagai cara sebagai deklarasi dan inisialisasi variabel. Pada bagian deklarasi atau declare menanda nilai i baru pada bagian yang dijalankan. Suatu nilai yang dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat diberikan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel dalam PLSQL yaitu ada scalar, composite, reference, dan lobby. Ya, seperti itu tipe data dan contohnya. Boleh enter data foto, data percakapan, number, file, dan varchar. Deklarasi variabel PLSQL mempunyai sintak umum yaitu seperti itu. Identifier dan data type. Contoh deklarasi variabel declare v-headed, v-depno, v-location, seperti itu. Aturan penamaan sesuai dengan aturan misal v-name mempresentasikan suatu variabel dari namanya, dari variabel jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v diikuti dengan underscore nama, lalu setelah itu nama atau variabelnya. Sedangkan c com mempresentasikan variabel konstanta, jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel identifier boleh sama dengan nama kolom dari satu tabel, misal pada contoh, yaitu declare employee ID number begin select into from where end. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel identifier XPR. Contoh inisialisasi tabel variabel yaitu v-headed 01 jan. Inisialisasi variabel dapat juga menggunakan keyword default dan bisa ditulis sebagai berikut: v-headed default 01 jan. Jika suatu variabel harus berisi nilai, tidak boleh kosong, maka dipergunakan keyword not null. Ya, seperti contoh.
Tipe data scalar selanjutnya, atribut percent type, digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel boolean, tipe data composite, memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individu. Tipe data composite dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan VARAY. Sedangkan tipe log, large object, dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data, dan termasuk tipe LOB ada CLOB, BLOB, BFile, dan NCLOB. Variable build merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variable build dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok VLSQL. Variabel nama var, tipe data. Variable G salary number begin. Select salary into S salary from employee where employee ID sama dengan 178. N. Variable G monthly sal number. Define pay annual sal 50.000. Set verify of declare. Begin. Dan end. Referensi ke variabel non PLSQL, DBMS output put inline, put line variable selain ditampilkan dengan print juga ditampilkan dengan blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output line untuk mengetahui menggunakan fungsi saver point, saver output harus di set on, yaitu dengan set server output undefined P annual sal 5.000, declare V sal number 92, dan P annual sal bikin V sal 2/12. DBMS output line. N. Ringkasan. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian yaitu deklarasi, bagian executable, exception handling. Ada 3 blok PLSQL yaitu didefinisikan pada bagian deklarasi merupakan tipe data skala composite, definition atau LOB, dan menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal semisal SQL Plus disebut dengan host variable. DBMS output line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PLSQL. Baik, kita akan ke latihan soal yang dari praktikum 16. Di sini ada latihan soal evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Untuk yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal, mana yang ilegal. Di sini kita mendeklar yang A, declare V ID number 4, di situ legal, sesuai. Yang kedua, declare VX, VY, VZ, varchar 2 sama dengan 10, itu tidak sesuai karena pada dasarnya deklarasi itu harus dilakukan satu persatu. Satu yang C, declare V birthdate date not null. Di situ adalah tidak sesuai karena deklarasi dengan nilai 0 dengan not null harus inisialisasi langsung, tidak seperti itu. Yang D, declare V in stock boolean sama dengan 1. Di situ tidak sesuai karena inisialis tidak sesuai dengan variabel. Di situ boolean. Ya, jawabnya true or false.
Kemudian yang kedua, pada assign berikut yang manakah yang statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Yang A di situ valid, yang B di situ juga valid, yang C tidak valid karena tipe data varchar tidak bisa dioperasi aritmatika di situ tuh. Yang D valid, yang E valid, yang F valid. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle dengan dua cara. Cara yang pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya, dan cara yang kedua di BMS output line. Baik, kita menggunakan Scout login. Oke. Baik, kita masukkan dulu variabel v coba varchar 2 20, kita isikan 20. Kita execute. Ya. Di sini untuk inisiasi awalnya. Setelah itu ketikkan seperti ini. Di sini kita menggunakan print terlebih dahulu, yaitu declare v coba 2 sam varchar 2 20 diisikan dengan I love Oracle, bikin v coba sama dengan v coba 2 n. Seperti itu. Kita execute. Procedure successfully complete. Karena ini sudah komplit, kita untuk mencetaknya kita ketikkan print v coba yang sudah kita buat tadi. Kita execute, akan keluar I love Oracle seperti ini. Untuk yang cara yang kedua dengan dbms output line, di sini kita menggunakan dengan set server terlebih dahulu dengan on. Kita execute, kan sudah kita proses seperti ini hasilnya. Setelah itu untuk codingnya kita ketikkan seperti ini, declare v coba lagi, datanya varchar 2, kita isikan 20 dan kita beri I love Oracle, bikin dbms output line v coba lagi n. Kita execute, maka hasilnya langsung I love Oracle seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya nomor 4, buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini, yaitu seperti ini. Maka baik, kita lakukan saja. Yang pertama kita set server output dengan on. Setelah itu masukkan kodenya dengan declare varchar 2 20 sama dengan 42 adalah sebuah angka. v6 number substring, kita membacanya yang kedua, dua karakter yang pertama dari variabel varchar yaitu 42. Di situ kita menggunakan substring yaitu varchar yang pertama dan yang kedua. Itu kita bikin dbms output line varchar, dbms output line, dan hasilnya akan seperti ini. Ya, kita execute sekali lagi, maka hasilnya seperti ini. Bisa. Kita tadi mengalami kegagalan karena terlalu pendek, karakter string buffernya terlalu pendek. Setelah itu kita menggunakan 30 di sini, 30 atau lebih ya. Kita sedang menggunakan 50 juga bisa, hasilnya akan tetap sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.